warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Haryati dengan NIM 2521399. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas 2D Universitas Muhammadiyah Purworejo. Tugas saya di sini yaitu sebagai pembicara satu atau presenter utama yang menyusun konsep awal dan yang akan membuka video pembahasan pada kali ini. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran mengenai video pembahasan pada kali ini. Jadi, video ini merupakan hasil analisis kami mengenai isu kewarganegaraan yang sangat krusial dan sempat viral di sosial media belum lama ini. Sedangkan judul video pembahasan pada kali ini yaitu Analisis Krisis Nasionalisme Membedah Fenomena Cukup Saya Saja Yang WNI Anak Saya Jangan dari perspektif hubungan warga negara dan negara. Jadi gimana nih tanggapan teman-teman semua mengenai video ini? Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Barang paket isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Ini adalah surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Dan yang kedua, kita buka ya. Udah resmi jadi British citizen. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Seperti yang kita ketahui bersama bahwanya kasus ini bermula dari pernyataan ataupun cuitan dari unggahan seorang ibu yang merupakan mantan penerima beasiswa LPDP. Nah, dalam unggahannya ia terdapat sedang memamerkan paspor WNA milik anaknya sambil menyatakan cukup saya saja yang WNA, anak saya jangan. Lalu dari unggahan tersebut akhirnya menuai berbagai perhatian publik dan akhirnya memicu berbagai respon dari masyarakat juga. Tetapi terlepas dari situ, dalam kacamata PPKN memandang kasus ini bukan hanya sekedar kasus curhatan biasa di sosial media, melainkan PPKN melihat bahwa ini merupakan alarm keras atau manifesto, di mana keputusasaan sipil terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional oleh negara. Sehingga dari fenomena ini menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu moral yang saling berseberangan. Lanjut, kita lihat dari kubu pertama. Dalam kubu pertama melihat unggahan video tersebut dalam sudut pandang nasionalisme dogmatis, di mana mereka menganggap bahwa ibu tersebut telah egois, tidak tahu terima kasih, dan melanggar esensiensi ayat pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Tapi bertolak belakang dengan kubu pertama, di sini kubu kedua melihat hal tersebut dari sudut pandang pilihan rasional, di mana mereka menganggap hal tersebut merupakan puncak gunung es dari rasa kekecewaan mereka yang amat mendalam terhadap realitas penegakan hukum dan keadilan sosial di Indonesia ini. Karena mereka melihat hal tersebut secara kritis, di mana cuitan tersebut dianggap mereka sebagai gugatan secara tidak langsung pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin bahwa negara berhak layak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta pada pasal 28 ayat 1 yaitu mengenai hak pengembangan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saat negara dirasa tidak dapat mewujudkan pasal-pasal tersebut, akhirnya masyarakat pun berpikir bahwanya berpindah ke warganegaraan merupakan pilihan yang logis demi proteksi masa depan. Pertanyaannya, mengapa rasa bangga menjadi WNI sendiri telah luntur sampai di titik di mana seseorang enggan mewariskan paspor WNI kepada darah dagingnya sendiri? Dan apakah nasionalisme kita pada hari ini telah mengalami eksistensial karena ketimpangan sistematik? Untuk membedah hal tersebut lebih dalam secara perspektif, nantinya rekan saya akan menjelaskannya. Untuk pembicara dua, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Septiana Haryati selaku presenter pertama yang telah membuka presentasi pada kali ini.
Sebelumnya, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Aini Fatmawati dengan NIM 252130116, Pendidikan Ekonomi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada bagian saya akan melanjutkan dari presenter pertama, yaitu sebuah kasus isu yang sempat viral pada media sosial. Baik teman-teman, kasus ini bermula dari unggahan seorang ibu yang merupakan penerima beasiswa negara, yaitu beasiswa LPDP, yang memamerkan bahwa anaknya telah resmi menjadi warga negara Inggris. Yang memicu kontroversi besar dan kritik tajam dari netizen adalah kalimatnya, "Tapi cukup aku aja yang WNI, anak aku jangan." Nah, begitu kira-kira kalimat dari unggahan seorang ibu. Nah, kalimat ini memicu sentimen negatif karena biaya LPDP sejatinya dibiayai oleh negara, yaitu dari pajak rakyat Indonesia dengan misi utama mencetak SDM unggul yang kembali dan berkontribusi untuk membangun negara. Yang kedua, respon dari pemerintah dan konsekuensi finansial. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan pihak LPDP mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran komitmen ini. Berdasarkan pernyataan resmi pihak LPDP, menegakkan aturan ketat, melakukan backlist terhadap penerima beasiswa yang enggan kembali atau berkontribusi, serta mewajibkan pengembalian seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Dana tersebut adalah uang negara yang berasal dari pajak dan pembiayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan. Jika kita lihat estimasi patungan real dari kasus terkait, seperti studi S2 dan studi S3 di university luar negeri yang harus dikembalikan sangatlah fantastis. Komponennya meliputi biaya kuliah, biaya buku, tesis, seminar, asuransi kesehatan, hingga biaya hidup selama 24 bulan dan dibiayai kedatangannya. Total estimasi dana untuk S2 mencapai sekitar 3 miliar dan untuk S3 mencapai 4,7 miliar. Jadi, total akumulasi dana yang harus dikembalikan ke kas negara diperkirakan mencapai 7,71 miliar. Ini adalah konsekuensi finansial yang sangat nyata akibat pelanggaran kontrak beasiswa. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh presenter 3. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kesempatannya. Saya selaku pembicara 3, saya bertugas menganalisis apa saja dampak-dampak dan apa solusi untuk narasi jangan mau jadi WNI. Kita lanjut untuk dampak yang pertama, yaitu krisis identitas negara, di mana dengan adanya narasi tersebut bisa menimbulkan kehilangan rasa bangga terhadap tanah air atau bangsa tersebut. Hal ini bisa menyebabkan ke generasi-generasi berikutnya kehilangan rasa cinta tanah air, di mana mereka mudah terpengaruh oleh opini media sosial atau gampang ikut-ikutan. Seterusnya, untuk dampak yang kedua yang dapat ditimbulkan oleh narasi tersebut adalah pelarian modal manusia, di mana sumber daya manusia yang unggul kita akan kehilangan itu, di mana orang pintar, orang kaya, orang potensial, atau orang yang unggul dalam bidangnya akan lari ke negara-negara yang lebih maju. Dengan adanya peristiwa tersebut bisa menyebabkan kegagalan dalam Indonesia, di mana Indonesia kehilangan sumber daya manusia unggul jika mereka lebih memilih menjadi warga negara asing. Kemudian dalam penanganan isu tersebut, nilai-nilai Pancasila diyakini memiliki peran penting dalam penerapannya. Seperti contohnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai warga negara kita harus memiliki sikap beradab, yaitu menghargai tanah air dan bangsa kita sendiri. Setidaknya jika kita tidak menyukai, maka kita lebih menghargai, tidak menggiring opini untuk agar orang-orang mengikuti kita. Kemudian untuk penerapan nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita sebagai warga negara harus memiliki rasa bangga dan rasa cinta tanah air dan wajib menjaga persatuan
bangsa Indonesia. Meningkatkan kualitas pendidikan, terus memperbaiki hukum yang adil, lalu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang kreatif, mendukung beberapa orang-orang yang memiliki potensi. Nah, selanjutnya solusi untuk kita sebagai warga negara, di mana kita sebagai warga negara kita harus menanamkan dan memiliki rasa cinta tanah air dan merasa bangga akan bangsa sendiri. Kita harus menanamkan pola pikir bahwa kita tidak akan pernah maju jika kita menyerah dan pergi. Karena bangsa yang bisa maju adalah bangsa yang memiliki warga negara yang tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Sebagai penutup dari kelompok kami, ada suatu kalimat bijak yang ingin kami sampaikan. Jangan tanyakan apa yang telah diberikan negaramu kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu lakukan untuk negaramu. Menjadi seorang WNI adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab yang harus kita jaga bersama untuk menjaga generasi kita. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're